Halo semuanya, selamat datang lagi di program Lagi Rame nih. Tempat kita ngebahas isu-isu panas, tajam, dan seringkali nggak banyak dibahas secara mendalam. Saya Pulina Diakanti, dan di episode ini kita bakal ngebahas sebuah topik yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu Bandara Khusus PT IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah. Sebuah bandara yang ternyata beroperasi tanpa pengawasan negara. Iya, kalian nggak salah dengar kok. Jadi ini kok bisa ya, dan kenapa ini penting untuk dibahas? Dan apa risiko yang muncul ketika sebuah bandara yang punya akses internasional tidak dijaga oleh imigrasi maupun bea cukai? Mari kita kupas lebih lanjut. Nah, jadi gini ceritanya. Di Morowali, Sulawesi Tengah, ada sebuah kawasan industri besar bernama Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. Kawasan ini adalah sebuah pusat pengolahan nikel terbesar di Indonesia. Bahkan salah satu yang terbesar di dunia, yang mayoritas investornya berasal dari Cina. Ribuan pekerja asing dan dalam negeri lalu lalang di sana. Untuk menunjang aktivitas bisnis, PT IMIP memiliki bandara khusus yang secara izin memang diperbolehkan dalam regulasi di Indonesia. Izin pembangunan bandara khusus ini terbit di era Presiden Joko Widodo dan awalnya dibangun untuk melancarkan proses logistik dan kebutuhan internal perusahaan. Sampai di sini masih terdengar masuk akal ya. Tapi masalahnya muncul saat Menhan Syafri Samsudin melakukan kunjungan. Beliau menemukan fakta yang bikin banyak orang mengernyitkan dahi. Karena bandara itu ternyata beroperasi tanpa pengawasan imigrasi, tanpa bea cukai, dan semua kru bandara adalah pegawai IMIP. Tidak ada aparat negara di sana. Tidak ada otoritas resmi yang biasanya seharusnya menjadi penjaga pintu sebuah wilayah kedaulatan. Nih, coba bayangkan ya. Bandara itu adalah pintu masuk keluar manusia, barang, bahkan potensi komoditas bernilai tinggi. Namun, yang mengelola sepenuhnya adalah perusahaan. Ini bukan masalah prosedural. Ini menyangkut kedaulatan negara. Menhan Syafri menyorot langsung kondisi ini. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah bandara, apalagi yang pernah punya izin internasional, beroperasi tanpa satupun petugas negara. Normalnya, di bandara manapun, kita pasti menjumpai pertama petugas imigrasi yang memeriksa paspor. Lalu ada petugas bea cukai yang memeriksa barang bawaan. Lalu ada otoritas bandara yang memastikan standar keamanan nasional. Ada juga aparat untuk mengawasi alur keluar masuk. Nah, ketidakhadiran mereka membuka celah masalah yang sangat serius. Yang lebih menarik lagi, dan agak ironis sih, adalah fakta bahwa Bandara IMIP ini sempat diberikan izin untuk menerima penerbangan internasional. Izin itu muncul lewat keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 38 tahun 2025. Dengan izin ini, Bandara IMIP bukan cuma jadi fasilitas internal lagi, tapi juga menjadi gerbang keluar masuk warga negara asing dan barang dari luar negeri. Namun, izin itu hanya berlaku 2 bulan aja. Pada 13 Oktober 2025, Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi mencabut status internasional bandara itu lewat Kepmenhub KM 55 tahun 2025. Pencabutan ini menandakan adanya persoalan besar, entah soal keamanan, administrasi, atau potensi penyalahgunaan. Pemerintah sepertinya tersadar bahwa memberikan akses internasional tanpa kehadiran aparat negara adalah risiko besar. Nah, di titik inilah kekhawatiran publik muncul. Kita tahu bahwa sektor nikel adalah komoditas strategis Indonesia. Di Morowali, nikel diolah menjadi produk-produk bernilai tinggi, seperti stainless steel dan bahan baku baterai kendaraan listrik. Nilainya ini bisa sampai ratusan juta dolar. Nah, ketika sebuah bandara berada di jantung kawasan industri nikel dan tidak diawasi langsung oleh imigrasi atau bea cukai, terbuka peluang besar untuk pertama, ada penyelundupan komoditas nikel. Lalu, masuknya pekerja asing
tanpa pemeriksaan resmi. Keluar masuknya peralatan atau barang bernilai tinggi tanpa pajak, dan yang terakhir ini aktivitas ilegal yang tidak tercatat sama sekali. Semua ini terjadi bukan karena niat buruk perusahaan, tapi karena celah pengawasan yang seharusnya tidak boleh dibiarkan. Bandara itu adalah wilayah steril, dan seharusnya negara hadir sebagai penjaga. Sebuah perusahaan tidak boleh menjadi satu-satunya pihak yang mengontrol gerbang udara seperti itu. Pada titik ini, isu bandara IMIP bukan sekedar regulasi atau izin yang dicabut. Ini menyangkut keamanan nasional, kedaulatan wilayah udara, transparansi industri nikel, hingga kontrol negara terhadap aset strategis. Dalam konteks global, banyak negara yang menjaga sumber daya strategis mereka sangat ketat. Mereka memastikan setiap pintu masuk dan keluar diawasi negara secara penuh. Ini artinya sorotan Menhan bukan hal sepele, dan pencabutan izin internasional oleh Kemenhub bukan sekedar administrasi, tetapi langkah korektif. Kasus ini memberi kita pelajaran penting bahwa di tengah derasnya investasi, khususnya dari industri nikel dan baterai, negara tidak boleh kehilangan kendali atas jalur-jalur vitalnya. Investasi itu penting, industrialisasi penting, tapi pengawasan negara jauh lebih penting. Bandara bukan sekedar landasan pesawat. Ia adalah simbol kedaulatan. Dan kedaulatan tidak boleh diprivatisasi. Jadi, menarik nih untuk kita lihat bagaimana pemerintah memperbaiki tata kelola bandara khusus, memastikan aparat dipasang, dan menutup celah-celah yang bisa merugikan negara. Yang jelas, isu ini belum selesai, dan kita akan terus mengikutinya. Kalau kamu punya pendapat atau pandangan tentang topik ini, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Saya, Pulnatia Kanti, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kritis, tetap waras. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.